Mas, saya lagi teringat, kamu kan dulu kuliahnya ambil jurusan desain. Betul. Kamu sepertinya juga suka. Tapi apakah itu sebenarnya juga harapan dari orang tua kamu dulu? Enggak sih, itu harapan saya sendiri. Maksudnya saya yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia desain meskipun sekarang juga tidak bekerja sebagai desainer grafis. Dulu orang tua saya tuh waktu saya kecil ya, waktu saya SMP SMA tuh kan saya udah tahu ya kalau saya tuh suka menggambar. Tapi diarahinnya tuh sebenarnya ke kedokteran karena dua kakak saya tuh sebenarnya dokter kan dua-duanya. Jadi ini anak yang paling terakhir udah dia jadi dokter juga gitu. Maunya jadi dokter juga sampai waktu itu tuh sulit banget untuk meyakinkan orang tua kalau saya tuh nggak mau jadi dokter. Kesulitannya apa? Kamu sampai nggak misalnya ngumpet-ngumpet untuk pengen ngegambar? Banget. Sampai kayak begitu? Sampai kayak gitu. Sampai akhirnya buku gambar saya ditemuin tuh sama kakak saya. Dan kemudian dikasih lihat ke bapak saya untuk ini loh sebenarnya tuh dia sukanya gambar Pak gitu. Baru kemudian akhirnya ada acceptance dari kedua orang tua saya untuk oke, kayaknya sih anak ini emang nggak bisa nih jadi dokter gitu. Nah, terlepas memang profesi Syahnas dan saya ini sebagai seorang pembawa berita, sebagai news anchor, tapi apakah perilaku orang tua yang mengarahkan dan juga mungkin mengharuskan seorang anaknya untuk menjadi apa yang dia inginkan itu bijaksana? Yuk kita tanya dengan Bunda Eli Risman. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Ini tadi contoh kasusnya kasus Syahnas deh. Coba kalau tanggapan dari Bunda seperti apa? Jadi ada beberapa tipe orang tua ya. Satu yang punya dendam positif. Ya, bahasa Sundanya wish fulfillment. Oh, bahasa Sunda. Jawaban. Wish-nya mau di-fulfill gitu. Dia punya dreams yang mungkin dulunya nggak kecapai. Nggak jelek kan, maka dalam bahasa hari-harinya kita sebut itu punya dendam positif. Kedua adalah orang tua yang memang ya pengen melihat gitu loh, mengakomodasi memang saya berbeda. Saya tidak bisa memberi rumah, saya bisa memberi rumah pada fisik anak saya saja. Tapi saya tidak bisa memberi rumah bagi masa depannya. Gitu. Dan masa depan itu tidak akan pernah bakal sama dengan yang kita jalani sekarang. Itu yang banyak orang tua terperangkap kepada hal-hal yang seperti ini. Jadi dia termasuk memberi rumah bagi masa depan anaknya. Gitu. Padahal gitu itu amat sangat berkembang dengan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini kan. Ya misalnya desain grafis, kalaupun tetap Syahnas di desain grafis gitu. Kan desain grafis luas banget udah. Ya katakanlah dulu ibu harusnya sekarang jadi ahli jembatan. ahli membuat jembatan. Konstruksi. Jauh banget nggak sih? Ya, konstruksi. Karena ayahnya ibu tuh pengen Aceh itu banyak jembatannya karena banyak mobil nyemplung karena lewat rakit. Tujuannya gitu. bagus banget sebenarnya Iya, kan dari orang tua. Habis itu kemudian beliau beralih ke pendidikan. Ya. Jadi dia kata kuncinya adalah kamu harus pulang ke Aceh, tetap di dunia pendidikan, kan hanya pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi itu aja dikasih dasarnya. Nah kita sebagai orang tua punya hak kok. Punya hak gitu loh untuk menentukan, mengarahkan, memberikan peluang, menyiapkan anak kita menjadi mengaktualisasikan bakatnya atau menggapai cita-citanya. Tapi kewajibannya adalah memberikan pondasi yang kuat. Jadi Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar kita, ya, Undang-Undang Sisdiknas, ya, itu mengatakan yang pertama adalah ketakwaan dulu basicnya. Ya, jadi nanti dia mau di mana-mana, apalagi ke depan persaingan semakin tajam ya. Tajam ya. Kalau orang itu nggak takwa, bayangin. Gitu. Jadi jangan bukan hanya soal pengenalan bakat mah gampang. Oke. Ini yang susah. Ya, orang tua juga nggak punya bakat untuk jadi takwa. Tapi maksudnya seberapa jauh sih Bu gitu sampai anaknya itu bisa menerima kalau dia tuh diarahkan begitu dan tidak ada rasa apa ya untuk rebel gitu against orang tuanya mereka gitu. Pelan, Nas. Masuknya pelan. Biasanya dengan cara-cara seperti apa? Tetesan air. Nah, jadi misalnya gini. Ibu kepengen anak ibu tadi dasarnya itu dulu. Karena dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Kan jiwanya dulu kan. Ya. Jadi untuk jiwa ini, untuk goals, jadi kita set up goal dulu gitu. Itu yang orang tua suka lupa. Dia nggak merumuskan tujuan pengasuhannya. Jadi tujuan pengasuhan sesuai dengan agama, sesuai dengan undang-undang, berbagai macam undang-undang dan lagu Indonesia Raya. Yang dibangun adalah ketakwaan dan akhlak mulia dulu. Berarti kan harus punya ilmu. Untuk menjadi takwa tuh harus punya ilmu. Berarti anak kan harus masuk ada pendidikan yang khusus untuk itu dulu dong. Nah, berikutnya dia mau jadi apa? Ya, tentulah dia akan jadi suami dan jadi istri, jadi ibu, jadi ayah. Iya. Jadi untuk ini diperlukan ilmu apa dulu gitulah.
pasti yang tadi ketakwaan dan akhlak mulia itu, maka harusnya dia menuntut ilmu di lembaga yang memberikan dia itu. Misalnya kalau buat ibu, anak ibu harus masuk pesantren dulu setelah batas basicnya ibu dan bapak kasih di rumah. Jadi bagaimana mengarahkan dia ke situ, dia nggak mau. Kita pelan-pelan dengan diskusi panjang, sehingga kenapa? Kan dia harus menjalani berbagai macam kesulitan yang akan dia hadapi di bidang itu, ya, yang tadinya dia nggak suka. Tapi jadi caranya kata kuncinya bagaimana, suka bukan bisa. Tapi kan anak itu memang belum mengalami masa-masa itu. Betul. Jadi kita ibu untuk mengarahkan anak ibu ke situ 4 tahun. 4 sampai 5 tahun. Komunikasinya seperti apa? Nggak bisa serta-merta. Ya kita ngomong, cerita, berkunjung, ya, terus menghadapkan dia kepada orang lain. Anak ibu berbakat misalnya untuk penulis sajak, ya, itu ibu bawa dia langsung ke Taufik Ismail, kemana gitu loh. Kalau dia lagi ngomongin tentang will, jadi gini, mungkin ini kali ya. Apa itu? Kipas. Ya. Udah dingin gini. Ya, masih bawa kipas lagi. Aduh, mau tunjukin kipas punya Tian. Pertama gini, enakan dingipas begini atau cuma 2? Enak pas dibuka banyak. Oke. Jadi kurang lebih anak kita itu punya potensi, bakat mungkin sebanyak ini. Ya. Jadi kasih aja dulu kesempatan dia gitu. Basicnya tadi kan takwa ya. Habis itu dia harus merasa nyaman dan aman dengan dirinya. Itu bagaimana kita, anak-anak semua kita suka sekali kalau kita dikenali bakat kita sejak kecil. Iya. Iya kan. Nah, kamu kan tidak tadi belakangan baru ikut tertekan dulu. Nah, itu makanya saya penasaran gimana caranya kalau misalnya sebagai orang tua begitu ya, Bu. Kan saya punya kecenderungan ngumpet jadinya. Karena saya nggak mau diketahui, nggak dikenal. Nah, gimana caranya untuk orang tua bisa benar-benar ya udah anak saya harus bilang sama saya dia ingin jadi apa, dan juga biar anak itu jadinya tidak rebel sendiri. Itu jadi pertama sekali orang tua sebetulnya kalau cermat bisa mengenali. Yang gampangnya ya, ini outdoor apa indoor? Ekstrovert apa introvert? Kira-kira ke bidang apa ya gitu. Jadi pertama sekali dia tarik dulu ke depan. Ya, kamu mau ke bidang apa? Saya mau jadi olahragawan, mau jadi ini. Nah, haknya tadi adalah menyiapkan pondasi. Yang pertama takwa, rasa aman dan nyaman dengan dirinya, merasa berharga. Kemudian berpikirnya kreatif, berpikir alternatif gitu. Nah, terakhir adalah kemandirian dan tanggung jawab dan bijak berteknologi. Itu langkah-langkahnya. Ya. Jadi kita udah kenalin dulu. Sahnas orang yang diam. Sahnas banyak dengan dirinya. Kok ini outgoing gitu loh. Jadi kita udah lihat kira-kira apa ya. Nah, apa saja buat orang ini jadi penulis, jadi apalagi kreatif, terus jadi apalagi seni, terus apalagi filsafat, terus kemudian segala macam. Ini dibuka terus, dikasih kesempatan. Fotografi bisa masuk kan, ya, segala macam, buka aja gitu. Mungkin dia sedang nyanyi, buka aja, asal pada batas-batas yang keluarga itu merumuskannya. Jadi biarkan aja begini, karena sesungguhnya masa depan itu adalah ruang hampa yang anak itu akan melukisnya sendiri. Tapi kenyataannya karena mungkin banyak orang tua sekarang sudah sibuk dengan aktivitasnya, tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, jadi tidak bisa melihat atau mempersiapkan hal-hal yang tadi Bunda bilang. Akhirnya kan diserahkan saja kepada pengasuh ataupun juga mungkin kepada guru les gitu. Ya udah, pasti anaknya juga tertekan tadi sana saja di awal-awalnya sebelum diterima begitu, dan berapa banyak sekarang anak-anak kita begitu. Jadi keliru sekali ya bahwa mencari nafkah membuat kita tidak punya waktu untuk pengasuhan. Karena nafkah itu akan berhenti, ya, jabatan itu akan pensiun, ya. Tapi anak sampai kita di dalam tanah dia tetap bersama kita. Jadi ada beberapa hal yang penting. Satu, untuk mengenali bakat itu tadi ya. Tadi lihat drummer ya. Bayangkan kalau basicnya bukan takwa. Tuh penemu tadi itu robot, bayangkan basicnya bukan takwa dan akhlak yang baik. Kenapa kerja sama, saingannya kan akan gede. Kalau kecil udah begitu populer, nanti kok kurang itu nanti lupa. Macaulay Culkin, ingat nggak? Home Alone. Iya sih, tapi dan banyak yang lain gitu. Ibu, saya penasaran kalau misalnya tadi yang Adrian katakan gitu contohnya gitu ya. Tapi kalau saya, maksudnya berangkat dari kasus saya, malah ibu saya itu ibu rumah tangga yang sangat menghabiskan waktunya itu dengan anak-anaknya. Makanya justru kamu karena jadi dia begini. attach banget. Justru kamu jadi begini, maksudnya? Karena kamu rasa amanmu penuh, attachmentmu dapat. Ada rasa tidak mau mengecewakannya itu loh, Ibu. Jadi diarahkan ke kanan, tapi ada rasa tidak mau mengecewakan. Jadi kalau saya pengen ke kiri,
gimana cara ngomongnya gitu kan? Anak kan ada rasa seperti itu kan Ibu. Nah, gimana caranya dari orang segi tua untuk anak benar-benar ini. iya, orang tuanya untuk benar-benar tahu kalau anaknya ini sebenarnya ngumpetin yang ke kiri biar orang tuanya nggak sakit kecewa. hati, nggak kecewa, paham. Nah, gimana? Itu namanya mendengarkan perasaan. Jadi dengan cara gampang banget nebak. Adrian kelihatan sama mama kok kayaknya kamu nggak begitu suka ya sama kedokteran. Nah, ngikutin dia kayak duduk di sebelahnya, pakai kacamata dia ngelihat, pakai kakinya untuk jalan gitu. Tebak aja dulu, jangan takut. Karena kalau salah dia betulin, enggak sih Ma, aku bukan yang benci banget, cuman aku kurang suka. Nah, dia betulin. Terus saya tebak, kurang suka. Jadi ini bahasa perasaan, itu namanya bahasa respect. Kita respect sama perasaannya dia, gitu. Tapi juga ini loh Nas, saya tuh kan memang kalau ngomongin cita-cita, apalagi suruh ngisi itu biasanya album kenangan, gitu cita-cita gitu kan. Ngisi begini atau ngisi begini? Iya, pengen jadi ABRI dulu namanya ABRI kan seorang TNI, kalau enggak garis miring insinyur. Ya waktu itu nggak masuk sih tentara karena waktu itu ya ada satu faktor nama keluarga di belakang. Terus kemudian kedua insinyur, akhirnya bener jadi sarjana teknik mesin. Tapi ternyata memang saya kerjanya kan nggak di bidang itu. Tapi kalau saya ingat-ingat, saya tuh emang dari kecil memang doyan tampil gitu loh. Kalau di acara-acara SD dari TK, iya dari gitu kan. Jadi akhirnya kok ternyata sekarang memang apa yang akumulasi dari kita masa kecil sudah dipersiapkan, ya mungkin disupport dari orang tua. Ternyata itu juga di masa dewasanya kita akhirnya jadi menuai hasilnya. Betul. Begitu ya Bun? Dan ya misalnya aja kalau kita pilih psikologi misalnya, kan banyak bidangnya. Ada eksperimen, ada sosial, ada anak, ada perusahaan, ada pendidikan. Jadi kalau orang misalnya bilang masuk psikologi, kita nggak ngerti. Oh, dia masuk jurusan kelautan. Kan ada ilmu gelombang, ada ilmu pantai, ada suhu dan segala macam gitu. Kenapa sih kita nggak buka seluas-luasnya ini? Karena kita perlu sekali banyak dokter pisang, dokter nyamuk, dokter. Ya. Baiklah. Dan patahnya itu pantangannya cuma satu, jangan patahkan. Jangan patahkan. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya sebagai orang tua terus kita memaksakan, hal seperti apa sih yang bisa terjadi gitu nantinya? Apakah anak itu potensinya tidak keluar atau bagaimana Bu? Iya, yang penting sekali kalau dipaksakan satu kata yang hilang, bahagia. Ya, semua orang bisa jadi apa aja, jangan bahagia. Saya kasih contoh ya, anak dari kecil udah nggak bahagia. Kenapa sih kamu kok muram aja? Iya, aku sebel banget. Malas belajar, aku juga belajar. Kenapa? Karena nggak jelas. Aku tuh cita-citanya lain dari keinginan ayahku. Oh, cita-citamu apa? Ntar nenek juga jadi nggak setuju deh sama aku. Enggak, nenek setuju. Apaan? Aku pengen ditanya sama ayahku, aku mau jadi apa? Aku bilang aku mau jadi punya bengkel. Ayahku marah-marah, capek-capek ayah sekolah jadi bengkel. Nih dia kan nggak dengerin dulu sampai habis. Oh, emang kamu mau bikin bengkel apa? Bengkel F1. Wow, apalagi kalau bengkelnya misalnya bisa di mana-mana ya kan. Bunda ini sekarang mungkin pengen tips nih, saya yakin yang nonton kita nih banyak yang juga akhirnya tergugah karena mungkin pernah mengalami kehilafan, pernah memaksa anaknya, dan sekarang misal dalam situasi anak ini mungkin masuk ke dalam satu pendidikan ataupun juga jurusan yang sebenarnya itu mau orang tua bukan mauan anaknya. Kalau itu yang sudah terjadi, apa yang artinya bisa diperbaiki orang tua mulai saat ini nih ke depannya? Satu, menyadari bahwa masa depan itu hanyalah urusan Tuhan sama orang itu. Ya. Jadi dengan kata-kata yang tadi itu, masa depan tuh biarkanlah anak itu melukisnya sendiri. Karena jalannya itu kita nggak ngerti. Gitu. Jadi yang kedua, kalau kita mau sudah menyadari itu, minta maaf adalah pekerjaan mulia. Even ke anak kita ya? Iya, maafkan. Ketiga, nggak berapa uang dan waktu. Paling 4-5 tahun itu baru salahnya. Andai kata misal dia salah jurusan terus dia akhirnya mau pindah sesuai jurusan anaknya, silakan. Dukung ya. Redirect. Gitu, dialihkan aja. Karena yang paling penting adalah bahagia. Bahagia. Amin. Bahagia itu yang sering hilang dalam kosakata pengasuhan sekarang ini. Karena kita selalu memberikan rumah bagi masa depan anak kita. Kita pada hanya beri rumah sekarang untuk hidup sekarang. Saya yakin kalau di rumahnya Bu Bunda ini pasti bahagia banget. Pokoknya kalau ketemu selalu teduh banget, dapat hal-hal baru. Ya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi kapan-kapan dengan tema yang tidak kalah menariknya ya Bunda ya. Baik, terima kasih. Gampangnya jadi orang tua ya. Iya, makanya mikir dulu ya. Tapi Adrian udah punya 2 nih sekarang, ditodong langsung untuk mikir. Iya, thank you Mas dari